Selama di perjalanan gak ada yang aneh. Sebuah perjalanan biasa. Mungkin sekitar 15 menitan. Saya baru nyampe. Karena jalanan agak licin dan berbatu. Jadi saya gak bisa ngebut. Mesti pinter pilih-pilih jalan. Setelah sampai di daerahnya ibu tadi. Oh ternyata rumahnya ada di balik bukit itu. Terlihat rumah kayu berpapan. Kalau di daerah saya biasa dinamain bedeng. Berjajar dan berjarak sekitar 3 atau 4 meteran tiap-tiap rumah. Ya kalau dihitung, di sana adalah sekitar 6 atau 7 rumah. Mendengar suara motor mendekat, dari rumah keluar bapak setengah baya. Setelah berbincang sebentar dengan si ibu, ia lalu membayar sejumlah uang pada saya. Dengan ramah si ibu bilang, suruh saya masuk rumah. Mampir dulu, Cep. Panggilan untuk anak muda biasanya Asep atau Acep. Saya di sana disuruh turun dulu, suatu adat istiadat kesopanan di kampung saya. Karena udara cukup dingin, biasanya suguhan paling lumrah itu air teh manis hangat sama singkong goreng. Kalau itu saya tolak dengan halus karena takut kemalaman dan saya harus segera pulang. Dan malam itu saya takut mulai turun kabut karena selain jarak pandang terbatas, juga sulitnya ngatur motor di jalan menjadi lebih licin. Di sini juga sama sekali gak ada lampu penerangan jalan. Singkat cerita, sekitar 10 meteran dari rumah si ibu mulai turun kabut. Ya sudah, saya lanjutin aja jalannya pelan-pelan. Kiri kanan saya masih kebon teh. Hari mulai dingin juga, pikir saya. Di tengah perjalanan saya lihat lampu di kejauhan seperti lampu motor. Perasaan saya agak lega karena di jalan ini saya gak sendirian. Masih banyak lalu lalang pengendara. Jarak saya dengan motor itu agak jauh, tetapi karena daerah sekitar kebon teh terlihat oleh saya, ya sekitar beberapa meter lagi, saya berpapasan. Walaupun wajah dan motor apa saya nggak jelas karena kabut yang cukup tebal. Kabut semakin tebal. Saat tinggal 2 atau 3 meter lagi, tiba-tiba seperti ada yang melempar sesuatu dari arah kiri saya. Kedengaran suara mengenai salah satu bagian depan motor saya. Sementara ketika saya lihat sesaat ke kiri, tak ada apapun, cuma kabut tebal dan kebun itu. Tapi yang bikin saya lebih takut lagi, lampu yang saya kira motor di depan saya itu hilang. Tak ada apapun di situ, sempat nengok ke belakang, gak ada suara motor selain motor saya. Saya terus terang udah mulai mencium sesuatu yang janggal di sini. Saya takut, apalagi dengan kejadian beberapa hari yang lalu, bikin saya shock. Bulu kuduk saya merinding, apalagi kini saya merasa bonceng sesuatu, karena laju motor agak berat. Nafas saya mulai memburu, gak menentu, disertai kabut yang tebal, membuat suasana ini sangat mencekam buat saya. Saya menyadari bahwa cuma saya yang sendiri di jalan ini. Mau tancap gas saya gak bisa, kondisi jalan berbatu, sebagian berlubang dan licin. Kepaksa saya tetap berusaha mengontrol motor agar tetap seimbang, meskipun kecepatan agak meningkat. Hanya berselang beberapa detik, saya merasa ada sebuah tusukan di pinggang sebelah kanan. Entah apa, tapi sepertinya sesuatu yang keras. Atau itu jangan-jangan adalah sebuah tangan. Namun apapun itu saya nggak yakin, sementara keringat dingin mulai basahi tubuh saya. Ini puncak dari ketakutan saya. Saya pengen nangis. Saya bingung, takut, cemas. Semuanya campur jadi satu. Keadaan di mana saya nggak tahu meski berbuat apa lagi. Bahkan saat itu untuk mengucap istighfar pun saya merasa kaku. Bibir ini keluh dan saya tahu bahwa sesuatu ada di belakang saya. Ada sebuah benda yang hadir tiba-tiba menempel di punggung saya. Sempurna saat itu bagi hidup saya. Di tengah kegelisahan, saya pasrah. Motor beberapa kali masuk lubang. Saya tak peduli lagi. Entahlah. Namun ketika satu tusukan kembali saya rasakan di punggung, sontak dengan keberanian, saya nengok ke belakang. Sesuatu yang hitam legam ada di belakang saya, dengan posisi duduk. Ia lebih tinggi dari saya. Saya kaget sekuat tenaga. Saya gas motor ini sampai tiba-tiba masuk ke lubang. Dan saya celaka, masih sadar. Saya lari sejadi-jadinya, entah berapa lama, saya lemas. Lutut ini sangat gak kuat menahan beban tubuh saya sendiri.
Saya dengar suara keras seperti teriakan seorang pria dewasa di belakang. Suaranya sangat berat, melengking. Saya terus berlari namun untuk sampai pangkalan masih sangat jauh. Tiba-tiba jalan menjadi terang, seperti ada lampu. Saya merangkak dan saya pingsan. Saya ngerasa melayang seperti ada yang mengangkat. Dalam nafas yang terengah, sekujur tubuh mulai ada yang terasa nyeri. Semuanya samar. Lalu selanjutnya, sama sekali saya nggak ingat apa-apa lagi. Entah berapa lama saya pingsan, hanya saja pas bangun, kepala sangat berat, seperti terluka. Saat saya bangun, sadar, saya teriak. Saya histeris sejadi-jadinya. Saya istighfar berkali-kali, tapi masih teriak-teriak di kiri kanan. Saya rasa banyak orang. Saat saya dengar ibu saya menangis, adik-adik saya juga pada menangis, juga dengan suara bapak saya. Saya mulai sadar bahwa sepenuhnya saya selamat. Saya telah berada di sebuah rumah. Saya belum selesai kaget karena saya nggak tahu di mana ini, rumah siapa ini. Sesaat kemudian suara paruh seorang lelaki setengah baya berkata kira-kira kayak gini. Istighfarlah Bager. Maksudnya baik panggilan untuk saya. Serahkanlah pada Allah yang maha suci. Cabutlah semua cobaan ini. Ya Allah, kasihan sama dirinya. Suara ini saya kenal, ia adalah Pak Kamal, sesepuh desa. Ternyata saya ada di rumahnya Pak Kamal. Setelah sadar penuh, saya coba bangun, tapi tak bisa. Ternyata saya terluka. Pas saya jatuh dari motor, pinggang dan seluruh tubuh mulai sakit. Bahkan wajah saya juga luka di mulut dan hidung. Yang nemuin saya ternyata teman saya sendiri, sesama tukang ojek. Panggil saja Tatang. Ternyata saat saya lihat cahaya dan jalan menjadi terang, sesaat sebelum pingsan, itu motornya Tatang yang kebetulan dia nganterin 2 penumpang dan nemuin saya lagi merangkak dengan wajah terluka. Hari-hari selanjutnya adalah hari yang paling buruk buat saya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saat siang atau saat malam tiba, saya hanya ingin dekat sama Pak Kamal dan minta doa. Beliau dengan sabar selalu buat saya tenang. Ia seperti bapak kedua bagi saya dan terus yakini saya saat itu. Rasa keberanian saya memang ciut, tapi suatu waktu saat Pak Kamal bacain satu surat jin beserta kajian dan artinya, rasanya ada sesuatu makna yang baru, suatu bentuk kekuatan yang baru untuk saya. Hari itu adalah titik terendah bagi saya, sekaligus jalan untuk mengungkap misteri di balik hal-hal yang mengganggu saya selama ini. Hingga tiba suatu hari adalah hari sedih buat saya, juga warga kampung. Pak Kamal meninggal dalam khotbah saat Jumat. Husnul khotimah Pak Kamal, subhanallah, telah sempurna waktumu di dunia. Selamat jalan Pak. Sampai saat ini jasamu tak bisa saya balas. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalaskan surga untukmu. Berita meninggalnya Pak Kamal telah tersebar seantero kampung. Ini merupakan sebuah kabar duka yang sangat dalam. Selain sebagai ketua desa yang sangat dihormati, juga karena beliau adalah seorang ulama, juga dikenal sangat peduli terhadap semua orang, serta semangat kebersamaan, rendah diri, dan gotong royong yang selalu beliau tekankan. Saya adalah seseorang yang belakangan cukup dekat dengan beliau, dikarenakan beliaulah yang banyak membantu masalah yang saya hadapi. Meski dengan berbagai cara saya menyikapi problematika hidup saya, beliau tetap sabar membuka pintu dan ikhlas membantu siapa saja yang butuh pertolongan seperti saya. Saat itu saya masih terbaring sakit di rumah. Saya bahkan tak sempat untuk mengantar Pak Kamal ke tempat peristirahatannya. Yang terakhir, saya cukup menyesali hal ini, tetapi karena saat itu sebagian tubuh saya masih lebam-lebam dan sangat masih sakit untuk berdiri. Lagi pula daerah pinggang saya cukup ngilu untuk digerakkan. Kecelakaan yang saya hadapi saat itu ternyata lumayan besar. Saya sebenarnya berharap untuk bisa pergi, paling tidak mengantar jenazah beliau, tetapi banyak orang melarang saya dan menyuruh saya sebaiknya untuk tetap beristirahat saja di rumah. Malam dan siang pun berlalu, titik-titik embun di pagi hari mulai berjatuhan. Kabut sering turun hingga membuat pagi terasa kelabu. Namun pagi tetaplah pagi yang damai saat mentari pelan mulai menyinari, menyingkap hawa dingin
membuat hari menjadi merona dan berwarna. Setelah Pak Kamal tiada, kehidupan diri saya selanjutnya terasa sangat kosong. Saya tak tahu bagaimana sepertinya. Saya sangat kehilangan sosok yang selalu ada membantu saya. Masih ada tanda tanya besar dalam diri saya tentang kejadian demi kejadian yang menimpa saya. Selama beberapa hari, saya cuma di rumah, kadang banyak diam dan melamun. Pekerjaan ngojek sudah sama sekali gak kepikiran lagi. Yang ada halnya sunyi dan sepi dan merasa sendiri. Saya seperti memiliki sebuah dunia terasing, dunia yang dimana hanya ada saya dan tak ada orang lain. Sesuatu yang terjadi memang harus terjadi. Misteri apa sebenarnya ini? Kala itu tak ada sebuah jawaban yang pasti. Di lain sisi ada dorongan kuat dalam diri saya untuk bangkit melawan semua itu. Tapi di sisi yang lain, kadang saya merasa tak kuasa untuk menghadapi cobaan demi cobaan untuk saya ini. Apalagi berhubungan dengan hal yang sangat membuat saya ketakutan. Meski saat itu hampir setiap hari selalu ada kerabat ataupun warga desa menjenguk ataupun sekedar melihat keadaan saya. Sebagian besar dari mereka mendukung saya. Tetapi tetap saja seperti ada sesuatu tabir misteri yang membuat saya tak merasa tenang. Saat malam menjemput, seperti biasa, perasaan saya berbeda, saking paranoidnya saya saat itu. Saya selalu berharap bahwa di dunia ini tak ada malam, semuanya siang hari. Hingga hari itu pun tiba, malam itu terasa sangat dingin dari biasanya. Saya sama sekali tak bisa memejamkan mata, meski telah saya coba sedemikian rupa. Walaupun sebelumnya saya telah tertidur, dan kini tiba-tiba saja terbangun, sedangkan saat itu, waktu mungkin telah tengah malam. Saya menarik nafas agak dalam, dan kemudian mencoba bangkit dari tidur. Setelah dalam posisi duduk, saya mencoba bersandar, sementara kaki tetap dalam posisi selunjuran. Dari jendela kaca saya lihat ke arah ruang utama. Di sebelah kanan kamar saya telah gelap, sementara biasanya Bapak masih menonton televisi, bahkan sampai larut malam. Tetapi tidak kali ini, capek mungkin, pikir saya. Malam itu begitu sunyi, hanya detik jam yang terdengar mengalun. Tetap ada rasa pegal di pinggang sebelah kanan. Dengan sigap saya pijati sendiri. Setelah beberapa saat saya mencoba kembali rebahan dan menutup mata. Tiba-tiba saja terdengar sesuatu yang sangat jauh. Tapi lama-lama, kok seperti suara seseorang. Saya agak kaget, tetapi saya tetap diam dalam posisi tidur sambil menguatkan pendengaran tentang apa yang tadi saya dengar. Tiba-tiba beberapa saat kemudian, suara itu muncul lagi, seperti sebuah jeritan perempuan yang sangat jauh sekali. Entah itu sebuah jeritan atau teriakan, atau seperti memanggil. Belum terlalu jelas. Sementara setelah itu, malam kembali sunyi. Agak bingung menyikapi ini saat itu, hanya saja saya berpikir, mungkin saya salah dengar. Sudahlah, pikir saya. Baru beberapa saat, saya menutup mata. Tiba-tiba ada lagi suara ini, seperti suara jeritan, jauh sekali. Saya tiba-tiba saja terbangun, dan saya yakin, saya mendengar sesuatu. Saya lihat ruang utama, lalu kamar Bapak telah gelap. Saya sempat berpikir apa Bapak ataupun ibu saya mendengar suara. Belum jelas pertanyaan saya seperti mengambang di antara prasangka yang enggak-enggak. Saya mulai panik, tapi saya coba mengontrol keadaan saya. Sejurus kemudian tiba-tiba ada suara perempuan muda di luar rumah, sangat dekat, tapi pelan. Di balik kamar saya terdengar jelas, singkat. Jantung tiba-tiba berdetak kencang, serasa memukul-mukul dada. Perasaan mulai tak karuan, belum habis rasa ini. Saya berniat untuk membangunkan Bapak. Tiba-tiba saja dari ruangan utama yang gelap, saya lihat ibu saya berjalan mendekat. Agak sedikit terobati, dengan refleks saya coba bukakan pintu kamar saya pelan-pelan, dengan maksud agar ibu saya masuk ke kamar saya. Tetapi aneh, ibu cuma diam di jendela dekat pintu masuk kamar. Saat saya lihat sesaat, saya memanggil-manggil, "Bu, Bu." Tetapi saya menyadari satu hal, sesaat saya lihat lebih jelas. Meskipun terhalang gorden kamar yang bermotif dan bolong-bolong itu, bukanlah ibu saya. Tiba-tiba bulu kuduk pun merinding, disertai kekagetan saya yang tiba-tiba mencuat.
itu adalah seseorang yang lain. Refleks saya mundur ke belakang. Saya bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba saja ada pukulan keras di langit-langit kamar. 1, 2, 3 pukulan. Kuat sekali sampai cat di langit-langit kamar berjatuhan ke bawah, serta-merta membuat lampu goyang-goyang. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba sosok seorang wanita di balik kamar dekat jendela ruang utama itu hilang. Yang ada tinggal kegelapan, seperti biasa. Bersamaan dengan itu kudengar suara bapak dan ibu saya. Sekilat mereka pun menyalakan ruang utama dan menyerobot masuk ke kamar saya. Raut muka bapak seperti yang kaget dengan saya, sedangkan saya sendiri hanya bisa melihat bapak tanpa bicara apa-apa. Keringat dingin membasahi tubuh saya saat itu, meski semua keadaan bisa terkendali akhirnya. Esok harinya keadaan sudah normal, seperti sedia kala. Namun saya makin menjadi-jadi, tambah parah. Pikiran saya kacau, apalagi sejak kepergian Pak Kamal. Benar-benar tak ada orang yang bisa menangani saya. Saat itu saya nggak bisa makan sama sekali, meski dipaksa, saya nggak masuk. Selalu ingin ada orang yang nemenin dan nggak mau ditinggalin. Batin saya sangat lemah dan begitu ketakutan, kala saya sering mendengar suara-suara aneh. Walaupun saat siang hari, sementara keluarga saya ataupun orang lain, saat itu mereka sama sekali tak mendengar apa yang saya dengar. Akhirnya semua keluarga saya makin khawatir dengan keadaan saya kala itu. Mereka pun berinisiatif untuk menemui orang pintar. Salah seorang tetangga menganjurkan Pak Muhammad, atau biasa lebih dikenal dengan sebutan Pak Ilham. Katanya ia seorang kiai dari daerah Anom, nama daerah yang cukup jauh dari desa saya. Bahkan seumur hidup, saya baru tahu ada nama daerah tersebut. Tapi meskipun begitu, jauh jarak dari kampung saya ke rumah Pak Ilham. Katanya Pak Ilham bisa diandalkan untuk mengobati saya, dan itu diamini oleh sebagian orang di kampung, termasuk paman saya sendiri. Singkat cerita, sekitar beberapa hari kemudian, ya sekitar 8 atau 10 hari setelah keadaan saya agak baikan, Bapak berniat membawa saya ke rumah Pak Ilham. Tentu saja dengan tujuan yang baik. Awalnya sempat saya tolak, tapi karena keadaan saya dan demi kebaikan saya, akhirnya saya mau juga. Hari itu sekitar pukul 10 pagi, saya mulai berangkat disertai bapak serta paman, sementara ibu memilih tinggal di rumah karena adik-adik saya ada yang masih kecil. Oh iya, saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Adik kedua saya laki-laki. Saat itu sekitar umur 12 tahun. Yang ketiga, 7 tahunan, dan si kecil masih berusia 4 tahun. Saat kejadian ini, saya masih berusia sekitar 19 tahun, sedangkan saat ini, saya sudah hampir 20 tahun jalan. Di tengah perjalanan, kami menemui beberapa hambatan, seperti hujan yang deras, membuat jalanan licin. Dulu jalanan di kampung saya, sebagian udah diaspal, sedangkan sebagian lain yang hanya tanah merah, serta batu-batu seadanya. Jalan ke Anom adalah jalan yang masih tanah merah, jadi kami harus hati-hati. Daerah yang kami lalui adalah pegunungan hutan belantara, serta kebun-kebun, dan sebagian adalah rumah-rumah penduduk yang berada di kaki-kaki gunung, meski tak begitu banyak. Hujan masih sangat deras dan sebagian jalan tertutup longsoran kecil. Terlihat sebagian penduduk sekitar bergotong royong meski dengan alat seadanya untuk memindahkan batu dan tumbukan tanah merah dari jalanan yang menghalangi badan jalan. Apalagi jalanan di kampung memang sangat sempit dan berkelok-kelok. Jalurnya sangat sulit, apalagi saat hujan, licin sekali. Itu sangat berbahaya dan bahkan bisa membahayakan nyawa jika suatu saat terjadi longsor yang cukup besar, sahut paman saya. Sesaat kemudian di tengah hujan, seseorang bapak menghentikan kendaraan kami dan beliau bilang untuk segera menepi. Benar saja, dugaan paman saya ternyata di depan, katanya ada longsoran. Saat itu siang menjelang sore hari, karena terpaksa akhirnya kami menghentikan sejenak perjalanan kami. Dengan harap-harap cemas, kami berharap hujan segera berhenti, atau paling tidak, agak sedikit reda, dan kami bisa melanjutkan perjalanan. Sementara saya sesaat terkesima dan agak cemas tentang kejadian ini. Takut-takut saya pulang ataupun sampai kemalaman. Saya ragu dengan keadaan seperti ini, kami bisa pulang dan pergi dengan cepat,
atau bahkan kami sama sekali tidak bisa mencapai tujuan kami hari ini. Andai saja longsor yang terjadi cukup hebat dan membutuhkan beberapa alat berat. Di samping itu, medan jalan yang membuat kami tentu kesulitan selain licin dan bisa membuat ban selip itu lebih berapi. Setelah makan dari perbekalan yang disiapkan, hujan pun masih berlangsung, meski tidak sehebat tadi. Kami terduduk lesu di dekat perapian rumah salah seorang penduduk yang dengan ramah mempersilahkan kami. Daerah ini sebenarnya sangat berisiko longsoran. Selain berada di kaki bukit, juga terlihat sebagian bukit-bukit sudah dialih fungsikan menjadi daerah pertanian, sayur-sayuran, tomat, dan sebagainya. Salah seorang warga sempat mengobrol beberapa saat dengan kami, menanyakan ihwal tujuan kami. Setelah itu bapak saya pergi sesaat untuk memeriksa longsor yang terjadi di depan, apa besar atau tidak. Bapak pergi dengan beberapa orang warga yang membawa alat seadanya, seperti cangkul dan linggis, sedangkan paman tetap bersama saya. Beberapa saat kemudian setelah rundingan dengan paman, kami akan mencoba untuk meneruskan perjalanan jika saja tidak ada longsor. Tapi andai saja ternyata benar ada longsoran yang besar yang menutupi akses jalan, maka dengan terpaksa kami harus putar balik untuk pulang kembali. Karena daerah Ano masih cukup jauh, kira-kira sejam perjalanan lagi dari sini, dan tak ada rute lain kecuali jalan kampung ini. Setelah mendengar kabar dari bapak, ternyata jalan sudah bisa dilalui, meskipun harus sangat hati-hati, karena bisa saja terjadi longsor susulan yang lebih besar. Dengan berbagai pertimbangan, selain dari kondisi saya, akhirnya dengan terpaksa kami membuat keputusan untuk melanjutkan perjalanan. Kepada warga kami pun pamit. Perjalanan itu cukup sangat melelahkan. Kira-kira jam 4 lebihan kami mulai memasuki daerah hutan. Meski sore, suasana hujan membuat hari terasa sudah sangat gelap dan tak ada satupun rumah penduduk. Saya mulai cemas, termasuk bapak dan paman saya. Tetapi mau gimana lagi, perjalanan ini harus dilanjutkan. Beberapa kali ban kami selip, terpaksa bapak atau paman bergantian dorong, sementara saya tak bisa berbuat banyak karena pinggang saya masih agak ngilu. Tapi setidaknya ini puncak yang indah. Saat tiba carry pick up tahun 87 milik paman saya mogok di tengah hutan dan di tengah hujan. Lagi kami bertiga hanya terdiam sementara. Saya juga bingung, sedangkan paman berusaha menghidupkan mobil, tapi tetap gak bisa. Jalanan di depan sudah sangat gelap, di belakang juga demikian, gelap. Sementara jam hampir setengah 5 sore, udah seperti malam saja. Tiba-tiba saja sayup-sayup, saya dengar suara kayak orang garu-garu besi berkarat, pakai kuku, berdecit-decit, gak terlalu jelas juga karena hujan. Itu terjadi berulang-ulang seperti dari arah kolong mobil bagian belakang. Paman dan bapak saya ternyata juga dengar. Kami semua bingung, mau gimana setelah itu. Tiba-tiba sesuatu seperti sebuah bayangan hitam melintas cepat di depan kami, entah apa yang pasti. Berbarengan dengan itu, usaha paman untuk menyalakan mobil berhasil. Mobil kembali nyala tanpa pikir panjang. Mobil langsung paman saya gas, meraung-raung agak sedikit lost control. Tapi beberapa saat kemudian, mobil cepat dikuasai dan meninggalkan jalanan tadi. Tanpa kekagetan dari paman, bapak, begitupun saya. Setelah beberapa saat kami hanya terdiam, dan kejadian ini pun berlalu. Sekitar setengah 6 sorean, akhirnya dengan berbagai rintangan yang cukup sulit, kami sampai di sebuah desa. Cukup banyak rumah-rumah, sebagian seperti bedeng yang berjejer tak beraturan. Sebagian yang lain adalah rumah sederhana dan pos-pos. Setelah bertanya kepada seorang warga, di situ akhirnya kami menuju rumah Pak Ilham. Kami disambut oleh seorang laki-laki setengah baya, kira-kira 60 tahunan lebih, yang langsung dengan ramah mempersilahkan kami masuk. Setelah sekian berbincang ikhwal tujuan kedatangan kami, Pak Ilham sesaat melihat saya dan menyuruh kami semua sembahyang maghrib berjamaah di musola tak jauh dari lokasi rumah Pak Ilham.